yo anakmu guys seneng, ojo kemudian membebani. Seni budaya itu jangan kemudian membuat anak didikmu jadi bermasalah. Halo, salam jumpa, salam budaya. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini kita berada di tempat yang spesial, yaitu di Omah Gondol. Iya. Seru banget. Permada. Nah, kalau pada episode yang lalu kita bersama Mas Jalidu dan juga Mas Eko. Sekarang lagi-lagi bersama Mas Eko dan dengan owner dari tempat ini, yaitu Mas Gondol Sumargiono. Boleh dibuka Mas? Nek, Oh iya. Ampek. Oke. Mas mau pakai terus boleh? Lah aku udah ngambek kan. Oh iya. Iya bener sih, bener. Oke. Selamat datang Mas Gondol. Oh kuali. Kita yang disambut ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Gondol atas tempatnya yang sangat syahdu dan gayeng ini. Buat teman-teman yang belum tahu siapa Mas Gondol ini adalah salah satu seniman kawakan ya. Kalau nggak kawakan, kawanku lah. Ya. Oke, beliau ini ya seperti saya sebutkan tadi adalah pemilik Omah Gondol. Beliau pernah menjadi guru teater Mas. Di mana Mas? Di SMK 2 Wonosari. SMK 2 Wonosari. Berapa lama? Kira-kira dari 2006 sampai 2015-an. Oh, lumayan 9 tahun. 9 tahun. Ya. Terus tahun 2019 beliau pernah berpentas di Belgia dan Jerman. Belanda. Oh, di Belanda? Iya, Belanda. Oh, Belgia dan Belanda. Belgia. Belanda, Jerman dan Belgia. Oke. Begitu sedikit sekelumit dari Mas Gondol, selebihnya akan kita kulik dan kita kupas selut-belutnya. Katanya Mas Eko itu selut-belut ya. Oke. Nah, Mas Gondol, jenengan ini kan pernah ngajar di SMK lah ya Mas. Yeah. Ya. Tapi juga punya komunitas gitu nggak sih Mas, komunitas teater gitu Mas? Ya, dulu punya, namanya Obarabir. Jadi sampai saat ini anak itu masih beranak pinak karena bentuknya keluarga. Jadi komunitas tapi kemudian kita landasi dengan rasa sayangnya seperti keluarga. Akhirnya sampai saat ini masih ada itu anak-anaknya. Nah, basisnya juga kemudian dibasiskan ke sekolahan. Oh, oke. Itu. Obarabir itu maksudnya lebih banyak mengurusi teater sekolahan atau gimana tuh maksudnya? Tadinya memang teater sekolahan, tapi berangsur-angsur memang akhirnya yang terjadi bukan hanya teater sekolahan. Ya, kita akhirnya membuat satu komunitas di mana teman-teman masih aktif untuk belajar berteater. Begitu, Mas. Oke. Nah, berarti jenengan ketika di SMK 2 itu menjadi pelatih sama saudara gitu, Mas? Nggih, saya kan jurusannya mesin, Mas. Oh, Jurusannya wah, mesin. ini. Jurusannya mesin, tapi kemudian di 2006 SMK itu butuh ada guru seni budaya. Saat itu kemudian ada pelatihan di Kaliurang. Terus kemudian saya matur bahwa di SMK itu memang sebenarnya harusnya rekreasi, seneng-seneng gitu. Nah, ketemu dengan Mas Eko dulu, sempat di Diklat juga, ternyata visinya sama. Bahwa karena saya STM, kemudian saya senang belajar teater, maka solusinya yang paling baik adalah tidak membebani anak. Nah, maka kemudian saya mencari-cari, saya membuat naskahnya pun ngepas ke anakku, ngepas ke anak-anak saat itu gitu. Oh, anak ini sopo. Nah, kemudian buat naskahnya, terus kemudian buat prosesnya. Nah, disitulah yang kemudian sangat berbeda dengan ketika berada di lingkungan orang yang punya landasan kesenian yang sudah mapan gitu. Karena mereka kan biasanya ngelas, biasanya bubut, biasanya dan lain sebagainya. Tapi harus dipaksa dengan seni budaya, lah mumet. Maka kemudian senang-senang saja. Nah, alhamdulillahnya bertemu dengan mentor yang baik. Ketika ketemu dengan Mas Eko saat itu, banyak hal yang kemudian saya dapatkan. Salah satunya yang masih saya ingat,
yo anakmu gawe seneng, ojo kemudian membebani. Seni budaya itu jangan kemudian membuat anak didikmu jadi bermasalah. Dari situ terpacu, dari 2007 2008 akhirnya saya memacu diri untuk kemudian nyenengke anakku ben seneng gitu. Akhirnya kita buat produksi di 2008 kita buat ketoprak sampah. Saat itu ikut di Festival Seni Internasional 2008. Dan alhamdulillah itu anak-anaknya jan dari memang nol putul Mas. Kalau dilihat dari hasil akhirnya mungkin jelek, tapi prosesnya mereka bagaimana berlatihnya, mereka membagi waktunya, diseneni guru gitu. Lah itu jadi sesuatu lah. Esensinya di situ ketika saya masuk di SMK, kemudian saya menjadi pelatihnya, itu menjadi ngerti. Bocah iki kesel. Berarti nek kesel ngopo? Wah, kudu gojek. Oh, nek gojek jadi ngopo? Diarahkan. Lah yang jadi unik di Obarabir itu adalah salah satunya adalah anak-anak yang dalam tanda kutip nakal, Mas. Adalah skornya tinggi. Sekolahan sudah susah untuk mengampu mereka dan sangat-sangat rata-rata skornya di atas 90. Jadi mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Skor ini maksudnya skor kenakalan itu. Ya, skor kenakalan 100 kan langsung keluar. Nah, alhamdulillahnya saat itu wah ini kepiye carane skor itu berkurang terus kemudian anak-anak bisa senang. Lah, momennya di situ. Akhirnya mencari cara piye carane gitu. Karena anak tidak bisa ngobrol, berarti harusnya apa? Ketika saya dapat materi dulu di B4TK, banyak teater-teater yang kemudian bisa diterapkan untuk sekolahan. Salah satunya teater gerak. Wah, ini gampang gitu. Menurut saya diterapke gak stres. Amure teater gerak iki juga kaya ngopo iki. Wah, salah satunya wis dikrukupi karena malu toh Mas, nek cah SMK, cah STM nonton wah mesti isin toh. Tutupi raine nggo kresek gitu. Teater sampah, ketoprak sampah itu pertama kali saya mikir anakku nek tak tonton ke bleger mesti elek. Bentuk elek Mas. Joget bentuk elek. Wes elek. Maka satu-satunya yang menarik apa? Yang menarik tutupi kresek tapi semuanya sama. Dua sampah, motor dan nah itu jadi sesuatu. Karena mereka tidak bisa menghafal naskah panjang, nah, ini ngilmu juga. Nah, yang ada di samping kanan saya itu yang membesarkan saya bagaimana menerapkan teater itu pada anak. Itu ojo membebani anak itu dengan logika-logika sing keduren. Melangit. Wah, aku kudu apal ngene enggak. Tapi puisi pendek tapi kemudian diberikan terus dipanjangin suaranya. Aku adalah sampah yang terbang. Wes ger. Bocah seneng, Mas. Dari situ itu mereka merasakan, "Oh iya yo." Nah, proses-proses di sinilah yang sebenarnya saya pikir saat ini masih kudu dicari oleh teman-teman pelatih yang ada di SMA, SMK atau di SMP dan lain sebagainya. Pola-pola nyenengke bocah itu yang agak susah. Biasanya kan pola di mana membebani mereka dengan sesuatu. Dulu ketika saya di kampus misalnya, beban naskah cukup banyak, kemudian harus serius banget. Mlebu SMA iso apa? Ya bisa, tapi itu yang pelatihnya, bukan muridnya. Maka kemudian dibalik. Lah pola dibalik itu saya dapatnya ketika saya dulu dapat diklat di sana, di B4TK. Artinya itu menjadi hal yang menarik, jadi panduan saya kemudian ngolah anak, ngolah bocah. Dan hasilnya 2008, 2010 adalah ikut semua dan terus gitu. Isinan bocahe, nglelenge ngepol. Kepribadiannya bagus tapi kemudian nek kemudian kita kasih beban yang terlalu berat, kasihan. Maka grade kita sing jarene dhuwur banget mau harus memang turun dan duduk ke medok banget sehingga kita tidak akan sakit hati ketika anak kita tidak sesuai dengan pikiran kita. Jadi ketika dulu anak-anak saya tidak hafal ya aku ya mung guyu ora apa-apa. Diteruske. Mlayu sik mubeng ping 10. Mlayu meneh mubeng ping 10. Mengko rak mari. Lari tetepan Mas. STM to lari. Bukan di masalah mereka tidak bisa menghafal naskahnya. Tapi etos berlatihnya yang saya buat. Melayu.
golek sampah. Nganti menteng-menteng. Apal yo ora, Mas. Nah kan mereka bahagia. Sampai saat ini itu mereka bercerita Pak Gondol edan. Sampai saat ini dan saya pun bahagia karena mereka karena dengan mereka ya asik gitu. Ya, pola ngeduk ke grid inilah yang kemudian saya terapkan untuk anak-anak saya. Begitu. Oh. Nah, kalau Mas menurut Mas Eko ini kan jenengan juga pernah atau mungkin memang terlibat dalam membuat ini kurikulum pelajaran seni budaya enggak? Seni budaya juga ya Mas ya? Enggak, kalau seni atau budaya cuman enggak. SMK Saya itu aja? khusus SMK teater aja. Nah, Dulu yang sekarang enggak ikut lagi. Mas. Nah, pertimbangan untuk kalau tadi kata Mas Gondol memang harus menurunkan grade, yang penting senang. Pertimbangan ketika menentukan kurikulum atau apa? Pelajaran apa saja yang harus diberikan tuh gimana tuh, Pak? Kalau ini sebenarnya saya nggak bisa menjawab langsung. Soalnya waktu itu saya ikut terlibat dalam pembuatan kurikulum yang khusus SMK teater. Itu berbeda. Kalau Mas Gondol kan STM. Nah itu namanya pelajaran seni budaya. Itu timnya berbeda. Beda tim. Saya nggak bisa menilai secara rigid ya. Tetapi intinya adalah bahwa proses pembelajaran teater itu yang ada di kurikulum pada saat itu, karena mungkin sekarang ada banyak perubahan. Pada saat itu adalah mengacu kepada pementasan teater tertentu, misalnya teater tradisional, teater modern dan sebagainya. Jadi produknya sudah ditetapkan di situ. Kira-kira demikian. Nah, yang menjadi masalah sebetulnya bukan kurikulumnya kalau menurut saya, tapi yang disampaikan Mas Gondol tadi itu benar. Yang menjadi masalah sesungguhnya adalah bagaimana cara guru itu menjabarkan kurikulum menjadi aktivitas belajar mengajar yang menyenangkan, tetapi sekaligus memahamkan dan mencerdaskan atau melahirkan kesadaran. Nah, teater itu kan puncak tertingginya kan melahirkan kesadaran. Kesadaran saya ini siapa, saya sebagai manusia bisa apa, saya punya potensi apa dan lain sebagainya, sehingga dia bisa memampukan dirinya untuk terlibat dalam pergaulan kehidupan yang sesungguhnya. Sajane kan mulia banget toh kuwi, tetapi ketika pengajar ini terjebak pada materi yang ada di kurikulum, hal-hal yang saya sampaikan ini masih nggak akan sampai. Karena dia hanya akan sampai pada materi saja, di pembelajarannya saja. Gitu loh. Hal yang bersifat mendalam dari kurikulum ini kurang kira-kira begitu. Nah, kalau dari pengalamannya Mas Gondol kan jelas. Ini sudah menjadi poin dasar atau modal berteater karena anaknya kan bisa ngelas. Ngelas itu lebih bagus daripada ngeles. Nah, cacah saya kan mau ngeles di sini. Artinya apa? Artinya Mas Gondol juga mengakui mereka nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Gurunya juga harus menurunkan. Artinya ada kejujuran di situ. Teater kan dimulai dari sifat terbuka, sikap terbuka. Saya bisa apa, kurang apa dan sebagainya. Nah, bermula dari situ lalu pasti akan bisa belajar dan tumbuh bersama-sama. Nah itu yang penting. Soal hasilnya buruk dan tidak itu pengalaman yang akan menguji. Gitu. Tetapi intinya adalah ada kurikulum, di dalam kurikulum ada banyak materi. Nah, bagaimana guru menyampaikan materi kepada siswa secara menyenangkan tetapi sekaligus menyadarkan, itu yang penting. Nah ini seperti yang sampaikan Mas Gondol tadi, belum semua pengajar, belum semua ya, itu bisa seperti itu. Ada yang sekedar textbook. Terus yang banyak saya alami, saya dengarkan juga dari para guru itu, apa yang dulu dia belajar, ya dulu dia belajar itu waktu dia mahasiswa atau ikut komunitas, itu diajarkan kepada siswanya, yang belum tentu sama, cocok gitu. Karena dulu dia waktu belajar sebagai mahasiswa, diajari oleh dosennya. Nah sekarang dia sebagai guru ngajar siswa, bukan mahasiswa lagi. Nah hal seperti ini yang menurut saya menjadi problematika di sekolahan dan ketika guru itu menemukan satu metode atau satu model pembelajaran yang menyenangkan, sesungguhnya menjadi ringan dan memang itu menjadi milik bersama gitu. Pelajaran seni budaya dalam hal ini aspek teater itu menjadi milik bersama dan guru dan siswa akan bisa tumbuh bersama-sama dalam satu kesatuan bahasa gitu. Enggak lagi kamu aku kamu, dalam bahasanya Mas Gondol tadi kan jadi keluarga. Nah itu kan mengasihkan. Kira-kira demikian. Itu. Nah Mas Gondol, nah tadi kan jenengan untuk menemukan metode ketika melatih anak-anak dengan cara menyenangkan itu sebenarnya nggak gampang tuh Mas. Ya maksudnya nggak mungkin, ya mungkin aja kalau yang sudah memiliki pengalaman ya.
gimana sih Mas proses jenengan sampai menemukan ini kayaknya pas ini buat anak-anak ini. Nah kan nggak semua ya mungkin kayak Mas Eko mungkin beberapa metode teater game mungkin tidak semua juga cocok diterapkan buat anak-anak. Nah kalau jenengan sendiri proses pencariannya gimana Mas? Ya, 2004 sampai 2018 saya membuat pentas kolosal sekitar 700 sampai 1000 orang. Dan itu anak SMK. Saya mencarinya pelan-pelan untuk mencari kunci bahwa iki lho sing pas itu. Dan kuncinya sebenarnya adalah nek saya mempercayai mereka bahwa mereka bisa. Lah itu kunci itu dari mana? Yaitu dulu saya dapat dari guru saya. Aku apa tuh? Kudu ngene ya. Pangene wonge. Aku percaya wae iso. Ayo. Dengan ngopi tapi beliau ngobrolnya seperti itu, saya catat di hati saya, oh iya berarti. Ketika saya sudah tidak percaya dengan 1000 orang itu dia akan pencar-pencar, berarti saya bermasalah. Pertama berarti saya harus percaya dulu muridku wis luwih pinter mbane aku. Itu jadi mudah bagi saya. Yang kedua konsepnya. Konsep awal memang harus jelas. Bocah iki arep digonyandi gitu. Jangan-jangan kita tidak punya konsep sehingga muridnya ya engko ngawur-awuran. Maka setelah percaya berarti konsepnya kudu cetok. Oh kecekel. Oh konsepnya misalnya kita buat pertunjukan yang memang dilebokke festival. Berarti harus serius. Ning enek kudu unik karena mereka ora iso nek apik. Yakin apik mereka. Ning nek hasilnya ya mbuh. Tapi maka kemudian esensi yang ketiga adalah membuat unik mereka sehingga mereka akan tertarik. Wah apa toh? Wah dicat. Wah Pak, dicat. Heeh, raimu dicat ganteng lho Le. Motivasi untuk ngomong kayak ganteng itu kan susah. Nah ora percaya Pak Gondol tak cet. Oh, wah dicat tuh bapaknya dulu. Memberi contoh dulu hal yang kemudian jelek menurut mereka, tapi setelah dicontoh ke bapaknya, oh ngene iki lho bapakmu nek misalnya nganggo cat. Ku nek kowe sing main enek wong 10 percaya apik ora? Wah, saya Pak, dicat sih. Nah, contoh awal. Jadi mempercayai mereka, kemudian memang punya konsep, terus nyontoni gitu. Ngene iki lho. Aide yo ora isin kalau kemudian nek muridé dicat kok aide yo isin nek dicat. Yo ora entuk. Ora entuk ya, gurune yo kudu gitu. Nah, dengan sendirinya harusnya tidak ada jarak antara guru karo muridé. Sehingga mereka itu sadar bahwa aku guru nih. Ning ya ora ngasok-asok kok. Ora bajing-bajing ke. Iya, sampai saat ini pun tidak sampai seperti itu. Ya cerak ngobrol. Apa? Tidak sampai njoroke sampai gitu. Enggak. Esensi teaternya berarti dia dapat tepos liro, menghormati itu. Nah, itu saya dapatkan 1000 orang ditantang tidak mau latihan. Ya wis, saiki aku terima bali, kowe latihan apa ora, kuwi urusanmu. Saya keluar gitu terus wong nantang, wah latihan. Berarti dia punya tanggung jawab untuk latihan. Lah nek kowe latihan murah serius, lah ngopo aku? Aku terima gendong anak no. Nah, pola-pola yang seperti inilah yang sebenarnya pola dialog. Mereka kan wis gede to, Mas. Wis iso dijak dialog. Oh nek ngene iki apik, oh nek ngene iki elek, oh nek kemudian tidak serius bermasalah. Berarti melatih kedisiplinan mereka penting. Teater nek ora disiplin gur masalah. Nah, esensi disiplin itu yang kemudian ditanamkan pada mereka. Tapi mereka enggak sadar bahwa mereka sedang disiplin. Melayu bang 10 ki Pak. Perlu. Gue ngopo? Melayu wae rasa tekan. Wah, melayu. Nek nonton latihannya saya mesti do gojek guyu ya, Mas. Melayu. Wah, itu. PMPTK itu jadi saksi saya setiap malam lari Mas anak. Nah, dari situlah yang kemudian memberikan rasa tanggung jawab, memberikan rasa disiplin itu yang kemudian iso memberikan ruang pada mereka. Lama-lamanya berkembang, akhirnya mereka akan kangen untuk, oh iya aku perlu latihan. Jadi dia tidak akan ditanya, Pak aku pengen latihan teater. Aku aku ora iso ya saiki. Menjaga jarak supaya kemudian mereka tertarik. Lah aku duwe esensi, wah aku pengen latihan. Pak Gondol ki piye to? Nek kowe sampe gelem latihan sing apik ya berarti Pak Gondol gelem. Nek ora aku ora iso latihan karo kowe kuwi. Ini akan memancing mereka untuk kemudian nantang. Pak aku ki gelem latihan gitu. Ada beberapa anak didik saya yang kemudian seperti itu. Saya berikan kesempatan, aku butuh wong sekitar 70. Piye caranmu kudu golek. Nek ora iso kowe rasah melu aku.
tidak usah berteater, ora usah sinau. Setiap istirahat Mas, mereka mencari teman-temannya untuk ditawari, ayo melu teater, ayo melu teater, ayo melu teater. Perjuangan mereka itu tak tonton kan anak aku be isen mesti nong kantin, ayo melu teater kepenak lho. Padahal kon mlayu, padahal yo kon ngapalke naskah misalnya. Stres lho Mas. Sing cah loro kuwi. Ya namanya aku kok sekarang sudah lulus dari ISI. Ya itu saya berikan wis pokoknya kowe nek iso berarti kowe jos. Ora usah main teatermu apik ora usah. Nek kowe iso nglumpukke wong 70 kuwi seneng teater berarti top. Lah kuwi strese mereka. Tapi akhirnya bisa mengumpulkan anak 70 Mas. Lah kuwi berarti juta elok. Ngono ki tok. Lakur ngono ki tok. Tapi mereka senang. Nah, dari 2004 sampai 2015 sampai dengan 2018 saya mengabdikan diri saya pada lingkungan pendidikan. Piye carane untuk kemudian wong ben seneng teater karena mungkin kegelisahan saya sama seperti Mas Eko Sapi saya enggak tahu. Teater kok angel yo dipahami. Kok teater dadi abot yo nang SMA. Sekarang teater-teater yang ada di lumbung-lumbung SMA ki wis iso dihitung karo tangan enek apa ora? Entek. Nah itu jadi masalah bagi saya. Saya neruske saya siapa? Jangan terus ke ngono kae. Wong teater sing ampu-ampu ngono kae ora enek Mas. Tapi ada orang yang memicingkan ngene iki Mas nek nonton. Wah, bocah kon mlayu gampang aku iso. Tak kon dijalo wong 1000 arahno kono mlayu. Itu kan berteater. Nah, sebenarnya kegelisahan saya dulu ketika sampai 2015 2018 itu adalah salah satunya kegelisahan meregenerasi teater di SMA, di SMP. Itu masalah. Ora enak sing neruske aku sih. Ora enak sing nyubi-nyubu ngono. Ora enak, teman. Harus tobat. Secara ideologi itu penting bagi teman-teman teater. Nah, makanya teater harusnya jadi salah satu salah satu spirit kita untuk mlebu meneh nong SMA, mlebu meneh. Ketika saya melihat Mas Eko kemudian membuat gebrakan mlebu nong SMK aku ya waduh cidit ki apik. Ya gur iso ngono karena idene dia sudah ndono kae aku sik nong kene. Nah, itu bermasalah. Makanya harus belajar dan belajar. Gitu Mas kita ya. Wah. Asik banget. Nah, ini kayaknya nanggung ya kalau kita potong ya. Tak kasih PR buat editornya aja ya nanti ya. Potong sendiri ya. Kita lost giveaway ya Mas ya. Enggak potong-potong kayak Mas Jali tadi. Oke, Mas Eko. Ini menarik. Kalau Mas Eko sendiri kan juga bikin namanya Theater by Request itu Mas. Ya kita juga pernah ngobrolin soal itu. Aku sendiri sudah meneliti tentang itu. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Eko sendiri kan membuat teater by request itu juga melihat fenomena ini toh Mas, bagaimana sih sebenarnya pengajaran atau pendidikan teater di sekolah-sekolah. Nah, Bacut ke? Adzan Bacut ke? Atau cut dulu? Oke. Cut dulu ya.